Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengeringan beku, ya, aplikasi pengeringan beku pada buah dan sayur. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya buah dan sayur ini akan diolah atau akan dibekukan. Mungkin saudara pernah melihat produk buah dikeringkan, ya. Buah ini kering, tetapi produknya bagus gitu ya. Dia kering tapi produknya bagus. Biasanya kalau buah dikeringkan, ya biasanya kalau ada buah terus dikeringkan, biasanya dia berkerut ya. Biasanya dia berkerut. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi pengeringan beku, ini akan menghasilkan pengeringan yang bagus ya. Akan menghasilkan pengeringan yang bagus. Nah, Anda pernah melihat produk ini? Ini nanas ya, nanas. Nanas kondisinya kering tapi bagus ya. Kering tapi bagus. Ini kering tapi seperti segar ya, kering tapi seperti segar. Ini umur simpannya lama, bisa tahunan. Kalau kita punya nanas dalam kondisi segar, seminggu saja sudah kurang bagus ya. Kemudian 10 hari sudah busuk. Ya, ini. Tapi dengan kondisi dikeringkan dalam kondisi seperti ini, ya, ini akan bagus. Dia kering, kemudian dia bisa direhidrasi kembali menjadi seperti nanas segar. Ya. Ya, berikutnya, ini apa ini? Ya, ini adalah buah nangka. Kok tahu kalau ini nangka? Ada tulisannya ya. Ini adalah buah nangka yang dikeringkan dengan teknologi beku atau dengan pengeringan beku. Berikutnya ini mushroom ya. Atau dia produk jamur. Nah, ini juga kondisi kering. Nah, ini memungkinkan produk hortikultura, jamur, buah, sayuran ini bisa dikirim dari negara yang sangat jauh, misalnya dari Eropa, ya. Terus dikeringkan kemudian dijual ke Indonesia. Ini tahan. Sementara kalau dia tidak dalam kondisi kering, ya, tidak dalam kondisi kering, jamur ini umur simpannya paling lama 1 minggu. Nah, 1 minggu dia sudah busuk. Nah, sehingga dengan adanya teknologi pengeringan, dia menjadi awet. Tetapi dengan aplikasi pengeringan beku, selain awet, produknya sangat bagus. Oke ya. Ini beberapa alasan kenapa kalau dikeringkan menjadi awet. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya mengenai pengeringan ya, pengeringan buah dan sayur. Jadi kenapa dia menjadi awet? Bahan baku terutama buah dan sayur kalau dia dikeringkan menjadi awet karena adanya penurunan kadar air ya. Jadi inilah kuncinya. Awet ini disebabkan karena kadar air diturunkan sehingga air bebasnya menjadi sangat rendah ya. Air bebas yang rendah inilah maka akan menurunkan dua penyebab kerusakan ya. Jadi kerusakan yang ada di dalam produk segar itu hanya disebabkan oleh dua komponen ini. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu karena ada pertumbuhan bakteri, karena ada pertumbuhan jamur, sehingga menyebabkan produk tadi rusak. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang disebabkan karena metabolisme dari buah dan sayur itu sendiri. Ya. Jadi karena buah dan sayur itu masih melakukan metabolisme, maka dia akan melakukan perubahan-perubahan secara biokimia. Perubahan-perubahan secara biokimia ini akan mengacu pada kerusakan yang diakhiri dengan pembusukan. Nah,
Reaksi-reaksi biokimia ini yang terjadi di dalam buah dan sayur itu disebabkan karena ada aktivitas enzimatis. Ya, aktivitas enzimatis ini akan sangat dipengaruhi oleh adanya air di dalam bahan. Ya. Jadi kalau air itu diturunkan, kadar airnya di dalam bahan diturunkan, maka air bebasnya menjadi rendah, sehingga aktivitas biokimia menjadi lebih rendah karena sebagian besar enzim tidak bisa bekerja. Ya. Jadi kenapa produk hasil pertanian pada saat dikeringkan menjadi awet? Yang pertama karena adanya penurunan air menyebabkan air bebas menjadi sedikit atau rendah. Akibatnya mikrobiologi atau mikrobia tidak bisa ditumbuh di dalam bahan tersebut, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal bisa ditunda atau bisa dikurangi. Poin yang kedua, karena air bebasnya rendah, maka reaksi biokimia bisa ditunda. Ya, karena reaksi biokimia ini adalah reaksi enzimatis yang aktivitas enzimnya memerlukan air. Artinya kalau airnya tidak ada, maka aktivitas enzimatisnya sangat rendah, sehingga aktivitas biokimia sangat rendah dan kerusakan bisa ditunda. Itulah alasan utama kenapa produk hasil pertanian yang dikeringkan dia akan menjadi awet. Oke. Nah, ini bagaimana kadar air di dalam produk hortikultura ya pada buah dan sayur. Ini yang disebut dengan kurva water activity atau aktivitas air ya. Aktivitas air itu ditunjukkan dengan kurva sigmoid ya. Ini adalah disebut dengan kurva sigmoid yang dibagi menjadi zona 1 ya. Ini ada zona 1, kemudian ada zona 2, ada zona 3 ya. Jadi kalau Anda perhatikan bagian X yang ada di bawah ini adalah aktivitas water activity atau air bebas, yang di bawah ini adalah water activity, sementara bagian yang Y ini adalah menunjukkan kadar air. Nah, ini merupakan hubungan antara kadar air di dalam bahan dengan nilai AW atau activity water. Nah, ini ditunjukkan dengan nilai kurva sigmoid ya. Pada saat kadar air tinggi, coba kita akan tarik di sini, misalnya kondisinya di sini, kadar air tinggi, maka sudah barang tentu aktivitas airnya juga tinggi. Nah, kita tarik garis ke bawah, maka kondisinya akan menjadi 0,9 ya. Kemudian pada saat kadar airnya rendah, kita tarik ke sini rendah, maka nilai AW-nya juga akan ikut rendah ya. Jadi ini adalah nilai kadar air dibandingkan dengan aktivitas air. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat, ini adalah aktivitas air atau AW pada sumbu X, pada sumbu Y adalah kadar air. Tetapi ini dilengkapi dengan kurva-kurva yang lain ya. Kalau tadi Anda perhatikan kurvanya hanya terdiri dari kurva sigmoid saja. Kemudian setelah ini akan ditambahkan dengan kurva-kurva yang lain. Oke, kurva apa saja? Pada zona 3, ini adalah zona di mana kadar airnya tinggi, akan ada kurva pertumbuhan bakteri. Ini yang berwarna coklat, yang ini. Oke, kemudian ada kurva pertumbuhan yeast yang berwarna biru tua. Kemudian ada kurva jamur. Ya, ini ada pada gambar yang biru muda. Sementara ada yang warna hijau, ini yang berwarna hijau. Ini adalah kurva aktivitas enzim. Kemudian yang berwarna biru tua, ini adalah reaksi hidrolisis. Kemudian yang berwarna merah yang ini, ya, ini adalah
kurva dari reaksi enzimatis ya, reaksi Browning penyebab kecoklatan yang enzimatis, reaksi non enzimatis ini ya. Ini Browning tetapi yang disebabkan bukan karena enzim. Oke. Saya akan kasih gambaran bagaimana apabila kadar air di dalam bahan itu tinggi ya. Misalnya saya gambarkan dengan saya ganti dengan warna misalnya warna apa ini yang jelas ya. Saya ganti dengan warna kuning saja ya, enggak warna kuning. Misalnya saya tarik kadar air bahan di sini, misalnya yang tinggi di sini, kita tarik ke sini, garis lurus. Oke. Kalau kita punya kadar air yang tinggi, terus kita tarik garis lurus, diagram atau gambar-gambar yang terpotong, ini menunjukkan nilai resiko untuk terjadi kerusakan pada bahan itu yang disebabkan oleh diagram itu. Misalnya, pada saat kadar air tinggi, saya tarik garis ke sebelah kiri, maka garis kuning ini akan memotong warna merah. Ini artinya pada kadar air tinggi, kerusakan yang disebabkan oleh bakteri ini juga tinggi. Ya. Kemudian memotong juga garis berwarna biru atau pertumbuhan yeast. Ya. Ini artinya juga tinggi. Artinya juga tinggi. Artinya pada saat kadar air tinggi, kerusakan yang disebabkan oleh yeast ini juga tinggi. Kemudian kita garis ke kiri lagi, memotong garis atau diagram yang berwarna hijau, ini juga tinggi. Artinya apa? Artinya pada saat kadar air tinggi, resiko kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri sang tinggi juga, resiko yang disebabkan oleh yeast juga tinggi, kemudian oleh pertumbuhan jamur tinggi, oleh aktivitas enzimatis itu juga tinggi. Oke, kalau kita potong garis ini menjadi kadar air rendah, oke, kita potong garis kadar air rendah ini, mana yang akan terpotong? Ini, oke, sampai sini yang warna kuning. Pertama yang terpotong adalah pertumbuhan bakteri. Ini pertumbuhan bakteri. Tapi dia perpotongannya juga rendah. Ya. Pada saat kadar air rendah, pertumbuhan bakterinya juga rendah. Pada saat yeastnya rendah, pada saat kadar airnya rendah, yeastnya juga rendah. Oke, itu kalau kadar air. Nah, kita beralih ke AW. Ya, AW tadi yang namanya aktivitas air. Jadi kadar air ini tidak menunjukkan tingkat kadar air yang bisa dimanfaatkan oleh mikrobia atau oleh enzim, tetapi yang paling penting di dalam bahan pangan itu berapa AW-nya, ya, berapa AW-nya. Walaupun pada kenyataannya kalau kadar air tinggi, AW-nya pasti akan tinggi. Oke, sekarang coba kita perhatikan bagaimana pengaruh AW terhadap tingkat kerusakan. Ini ada 0,0 sampai 1 ya, ini AW. Coba kita perhatikan apabila kita menarik sebuah garis, anggap saja 0,8 ya. Kalau kita punya produk pertanian yang kita keringkan sampai AW 0,8. Pada saat kita tarik garis ke atas, kerusakan yang terjadi ya, kerusakan yang terjadi adalah kerusakan yang dipotong oleh garis yang berwarna hitam. Oke. Kita tarik garis ke kanan di sini. Kita tarik garis ke kanan, ini adalah titik potongannya. Kita tarik garis ke kanan, ini adalah titik potongannya. Oke. Pada saat kita punya produk hortikultura dengan AW 0,8, maka kerusakan yang terjadi adalah kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan yeast, ini ya, cukup rendah, posisinya di sini. Kemudian kerusakan yang dua adalah kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mol, juga cukup rendah, posisinya di sini. Dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas enzimatis, aktivitasnya sedang. Ya, cukup jelas ya. Kita bandingkan dengan kita geser sedikit saja ke sini, sehingga AW-nya menjadi 0,85 dan kita tarik ke atas. Oke, silahkan
Anda perhatikan sejauh mana perbedaannya, ya. Perhatikan sejauh mana perbedaannya. Oke, kita geser ke kanan, ke sini. Apabila 0,8 ini selisihnya, kerusakan yang disebabkan oleh bakteri yang tadinya nggak ada, sekarang menjadi ada, posisinya di sini. Oke, berikutnya kerusakan yang disebabkan oleh yeast, dia akan menjadi kerusakan yang di sini. Kemudian kerusakan oleh pertumbuhan oleh jamur sangat tinggi dan kerusakan enzimatis sangat tinggi. Oke, maksud saya begini, dengan pertambahan AW sebanyak 0,05, ya, jadi pertambahannya itu cukup rendah, tapi pertambahan kerusakan yang disebabkan oleh bakteri, yeast, dan jamur ini cukup tinggi perubahannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kurva kerusakan. Kalau bisa, Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, kalau saya punya produk pangan, seberapa dia kita turunkan? Diturunkan paling bagus adalah di bawah 0,8, misalnya 0,75 misalnya di sini, ya. Oke. Ini kerusakannya minimal, ya. Paling tidak adalah 0,8. Oke. Cukup jelas ya? Berikutnya ini diagram yang menggambarkan antara nilai AW dengan pH, ya, antara nilai AW dan pH. Pembagian produk hortikultura berdasarkan AW dan pH ini dibagi menjadi ini. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau bisa produk hasil pertanian itu dikeringkan minimal sampai AW 0,75. Nah, ini menjadi titik pembagian, ya. Ada AW rendah dan AW tinggi. Ya, oke. Berikutnya, sehingga kalau produk hasil pertanian ini dengan AW di atas 0,75, maka akan menjadi kategori produk hasil pertanian yang mudah rusak akibat pertumbuhan mikrobia. Oke. Kemudian produk AW yang di bawah 0,75 ini adalah produk yang kerusakan akibat mikrobiologinya rendah, ya. Jadi rendah, tetapi dia akan rusak akibat pertumbuhan kimia, ya. Jadi karena perubahan kimia, ya. Tadi sudah saya gambarkan pada saat AW-nya 0,75 maka kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikrobia rendah. Tetapi kalau dari sini kita tarik ke atas terus, ke atas, ke atas, ke atas, maka akan ketemu dengan garis yang berwarna merah. Nah, ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi Browning enzimatis. Kemudian yang hitam ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi lemak. Jadi kalau kita punya produk pertanian yang dikeringkan sampai batas AW 0,75, maka kerusakan yang disebabkan oleh mikrobiologi rendah, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh perubahan kimia itu menjadi lebih tinggi. Oke, sehingga dari atas dasar itu, produk hasil pertanian dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok dengan AW tinggi, yaitu di atas 0,75. Kemudian yang kedua adalah golongan dengan AW rendah di bawah 0,75. Oke, berikutnya. Kalau tadi kita membagi AW, membagi bahan pangan atau terutama produk hortikultura berdasarkan nilai activity water. Poin yang kedua, ini tadi adalah kadar air atau activity water. Poin yang kedua adalah dengan pH. Jadi tadi kita sudah punya garis berdasarkan AW, itu adalah garis vertikal. Kemudian kita ada garis horizontal, ya. Ini adalah pembagian produk berdasarkan pH, ya. Jadi kalau kita punya produk yang dibagi berdasarkan pH, maka akan dibagi menjadi produk dengan pH tinggi dan pH rendah. Berapa batas pH-nya? Adalah 4,5. Ya, kalau dia batas pH adalah batas 4,5. Jadi kalau kita punya produk hasil pertanian atau produk hortikultura, kalau mau digolongkan ke dalam produk pH rendah atau asam tinggi, maka produk itu harus kita desain sampai pH-nya di bawah 4,5. Ya, oke. Dari dua komponen ini, komponen AW atau
activity water dan komponen pH, maka produk hortikultura ini akan dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah produk dengan resiko tinggi yang saya kasih gambar dengan warna coklat, yang saya gambarkan dengan warna coklat. Ini adalah produk resiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah produk resiko sedang, artinya produk ini memiliki resiko untuk terjadi kerusakan. Ya, yang saya gambarkan dengan warna kuning ini adalah risiko sedang, dan ada satu kelompok lagi, kelompok hortikultura dengan resiko yang rendah. Ya, resiko rendah ini adalah produk yang tidak mudah mengalami kerusakan yang saya gambarkan dengan warna hijau. Oke, sekarang kalau kita akan mempunyai produk hortikultura supaya menjadi produk beresiko rendah dari kerusakan, maka harus dimasukkan produk ini dengan karakter sampai pada zona hijau. Bagaimana? Karakter yang pertama adalah kita harus mainkan AW-nya. Kondisinya harus AW produk ini harus di bawah 0,75. Ya. Jadi harus di bawah 0,75. Poin yang kedua yang harus kita mainkan adalah nilai pH. Bagaimana pH produk ini kita turunkan sampai 4,75. Jadi kalau kita punya produk yang pH-nya di bawah 4,75, kemudian AW-nya adalah di bawah 0,75, maka kita akan memiliki produk dengan resiko rendah dari kerusakan, ya, baik kerusakan fisik dan kimia maupun kerusakan mikrobiologi dan kerusakan biokimia. Nah, kondisi ini akan tercapai apabila produk ini kita keringkan. Ya, jadi kalau kondisi ini akan tercapai apabila yang pertama kita keringkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita keringkan, sebagian besar air akan keluar sehingga AW-nya akan menurun di bawah 0,75. Yang kedua, pada saat produk itu kita keringkan, maka sebagian asam organik akan menguat, sehingga sebagian besar pelarut terutama adalah air menguap, sehingga asam organik yang ada di dalam produk itu akan menjadi lebih kental sehingga pH-nya akan menjadi lebih rendah. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke, ini beberapa produk yang memiliki water activity yang rendah dan tinggi. Ya, jadi kalau kita punya konflik ini 0,2 cukup rendah, semakin ke kanan dia semakin tinggi. Nah, kalau kita punya fresh fruit atau buah dan sayur, ini pada kondisi water activity yang sangat tinggi ya, mendekati angka 1 atau di atas 0,9. Itu artinya apa? Kalau dia punya water activity di atas 0,9, itu sangat rentan untuk terjadi kerusakan, baik kerusakan mikrobiologi, kerusakan kimia maupun kerusakan mikrobiologi. Inilah sebabnya kenapa produk buah dan sayur adalah produk yang sangat mudah untuk terjadi kerusakan. Oke, ini efek negatif pada saat kalau kita keringkan produk itu. Ya, memang kalau kita punya produk yang dikeringkan, itu pasti akan ada beberapa efek negatif, terutama penurunan protein, sehingga akan menyebabkan penurunan daya cerna, kerusakan vitamin, kerusakan lemak. Jadi pada saat kita keringkan, tadi sudah ada gambar diagramnya, semakin rendah kadar airnya, potensi untuk terjadi kerusakan lipida itu juga akan tinggi, sehingga akan menyebabkan tengik. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh karbohidrat, dia akan terjadi kerusakan pencoklatan, terutama adalah pencoklatan non-enzimatis. Nah, pengaruh negatif yang lain, ini yang sangat kelihatan sekali pada saat kita membandingkan antara buah segar dan buah kering. Ya, yang pertama mengkerut, ya Anda tahulah pasti. Ya, kalau kita mengkeringkan buah, dia berkerut, permukaannya berkerut sehingga kurang bagus ya. Oke, kemudian bentuknya tidak menarik. Kemudian buah yang kering biasanya warnanya akan menjadi lebih coklat dibanding buah segarnya. Oke, ya. Ini beberapa, kemudian flavornya berubah, rasanya berubah, itu sudah pasti.
Oke, berikutnya begini. Salah satu cara untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan yang disebabkan akibat adanya efek pengeringan, kerusakan protein, kerusakan vitamin, kerusakan lemak, kerusakan teknologi karbohidrat, dan kerusakan secara fisik, maka ada yang namanya teknologi pengeringan beku. Ya, jadi produk tadi dikeringkan, tetapi dalam kondisi beku. Sehingga apa? Kerusakan yang disebabkan karena aktivitas enzimatis, kerusakan yang disebabkan karena pencoklatan, kerusakan karena disebabkan karena secara fisik mengkerut tadi, itu bisa ditanggulangi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana teori pada saat kita akan mengeringkan buah dan sayur tetapi dalam kondisi kering beku. Ini adalah diagram fase cair. Ini kalau kita punya produk hasil pertanian, ini adalah teori yang sangat umum yang menggambarkan bagaimana kondisi air di dalam bahan pangan. Ya. Oke, jadi ini adalah titik triple point. Di sini adalah titik pertemuan di mana air bisa menjadi cair. Ini yang berwarna biru tua. Kemudian air bisa berubah menjadi gas, ya, yang berubah menjadi gas. Ini yang berwarna biru muda, ya, yang berwarna biru muda. Oke, kemudian yang berwarna toska, warna biru tetapi hijau. Nah, toska itu biru dan hijau. Ini adalah kondisi di mana air dalam kondisi beku. Ya, ini dalam kondisi beku. Nah, pada bahan pangan, kondisi air itu pada titik di sini rata-rata, ya. Pada bahan pangan, air di dalam produk ini dalam bentuk air. Sehingga pada saat kalau kita akan membuang air, ya, pada saat kita membuang air dari bahan pangan ini, dari buah, maka harus digeser ke kanan. Harus digeser ke kanan supaya fase tadi berubah menjadi fase gas. Ini ya, ke sini kan? Nah, ke sini kan? Nah, artinya dia dari cair berubah menjadi gas. Ya, setelah dirubah menjadi gas, baru dia akan menguap. Nah, setelah berubah menjadi gas, maka dia akan menguap. Tetapi resikonya adalah kalau kita tarik garis ke bawah, ke sini, oke, ke sini, ke sini, ke sini, maka ini akan ketemu suhu yang suhunya adalah suhu tinggi. Ya, ketemu suhu tinggi. Artinya untuk membuang air dari buah atau sayuran, mau tidak mau suhunya harus dinaikkan. Ya, suhunya harus dinaikkan, kemudian baru air akan keluar. Ya, ini namanya teori pembuangan air pada buah dan sayur pada tekanan atmosfer. Oke. Bagaimana dengan teori pengeringan dingin? Nah, beda. Kalau teori pengeringan biasa, air digeser ke kanan supaya berubah menjadi gas. Dengan teori pengeringan dingin, maka senyawa cair akan digeser ke kiri sehingga menjadi padat. Ya, kalau ke kanan dia menjadi gas, ke kiri menjadi padat. Nah, artinya kalau dia padat, maka air tidak akan keluar dari bahan. Oke ya. Kalau dia gas, dia akan keluar dari bahan. Ya. Jadi pada kondisi normal, air yang dibekukan itu juga tidak keluar dari bahan. Ya. Tetapi apabila ini kan ada suhu dan tekanan. Artinya pada poin 1 tadi, suhu pada buah dan sayur kita turunkan sehingga dia akan masuk ke dalam zona toska. Ya, jadi masuk ke zona ini. Maka berubah yang tadinya air dalam bentuk cair menjadi padat. Sementara untuk air keluar supaya bisa keluar dari buah dan sayur, maka dia harus masuk ke zona biru muda ini. Ya.
Dia ini harus ada di zona sini. Harus di zona ini. Supaya apa? Supaya air keluar. Maka yang kita harus lakukan adalah menurunkan tekanan. Ini ada tekanan. Ya, kalau itu kan tadi hanya memainkan suhu saja. Maka yang harus kita lakukan adalah kita turunkan tekanan sampai titik di mana air yang tadinya padat berubah menjadi gas. Di sini. Maka kita harus melakukan penurunan tekanan sampai tekanan melebihi batas titik kuning ini. Maka air yang tadinya ada dalam bentuk padat, tekanannya diturunkan sehingga akan berubah menjadi gas. Ya. Akibatnya air yang tadinya beku berubah menjadi gas. Di awal tadi sudah saya sampaikan, syarat supaya air bisa dikeluarkan dari buah dan sayur itu harus masuk ke dalam zona Tosca. Ya, artinya pada saat buah kita bekukan, terus tekanan kita turunkan, maka air yang tadinya padat akan berubah menjadi gas. Ya, sehingga buah beku bisa menjadi kering. Ya, jadi setelah tekanan tadi diturunkan, padatan atau es tadi akan menyublim, berubah menjadi gas. Ya, sehingga produknya beku tapi kering. Nah, itulah teori dasarnya. Ya, itulah teori dasarnya bagaimana buah dan sayur bisa dikeringkan tanpa mengalami kerusakan akibat suhu tinggi. Oke, itu dasar teorinya sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Oke, itu adalah dasar teori bagaimana buah dan sayur kita keringkan tetapi dia tidak rusak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya akan lanjutkan. Oke, mungkin untuk materinya saya tutup terlebih dahulu. Ini akan saya rekam sambil siapkan pertanyaan-pertanyaan kalau Anda ingin bertanya di sesi yang kedua. Ya. Oke, jadi nanti akan saya buka lagi Zoom-nya. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan sekaligus saya akan menambahkan materi berikutnya.